Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Sebuah program pastoral yang bertujuan untuk mengajak setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita perhatikan isi hati Allah seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12 saya bacakan, demikian bunyinya. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang bukan hanya membaca tapi juga merenungkan dan melakukannya. Nah saudara, tema lawatan hati kali ini adalah hidup dalam keselamatan dari Allah. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12 tadi saudara berbicara tentang bagian akhir dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju Kanaan. Di dalam perjalanan itu, saudara, di dalam ayatnya yang ke-9 dijelaskan bahwa mereka sampai pada satu tempat yang kemudian disebut Gilgal. Gilgal itu sebuah kata Ibrani yang berarti dihapuskan. Nah, saudara, pada tempat itu ada satu peristiwa di mana Tuhan berkata, hari ini kuhapuskan aib Mesir. Kenapa? Karena di Mesir orang Israel itu menjadi budak. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu sebuah celah yang kemudian dihapuskan oleh Allah. Artinya bangsa Israel memiliki satu kehidupan yang baru. Saudara, mereka bukan hanya akan memasuki tanah Kanaan di mana mereka akan memulai kehidupan yang baru. Mereka juga merupakan generasi-generasi yang sudah diperbarui oleh Allah. Generasi sebelumnya banyak yang mati di dalam perjalanan di padang gurun. Nah, mereka yang sekarang itu di Gilgal adalah generasi yang baru. Generasi yang baru ini memasuki kehidupan yang baru dan itu melambangkan kehidupan yang sudah diselamatkan. Mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka menikmati bagaimana Allah memelihara, Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman perbudakan di Mesir yang seringkali juga digambarkan sebagai perbudakan dosa. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan yang baru ini bisa dikatakan mereka mengalami kehidupan yang diselamatkan oleh Allah. Di dalam kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Allah ini, mereka menikmati pemeliharaan Allah. Nah, saudara, sebelumnya di dalam perjalanan, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, mereka dipelihara Allah. Makanan, kebutuhan sehari-hari mereka diberi oleh Allah dalam bentuk mana, roti yang turun dari surga. Tetapi di dalam bacaan tadi dijelaskan bagaimana mana itu kemudian berhenti setelah mereka menikmati makanan hasil bumi tanah perjanjian itu. Nah,
Saudara, ada satu fase pemeliharaan Allah yang berbeda, yang berubah. Sebelumnya Allah memelihara mereka dengan memberikan mana karena mereka hidup di padang gurun. Sekarang ketika mereka memasuki babak kehidupan yang baru, mereka mengalami pemeliharaan Allah melalui hasil bumi mereka. Pada waktu mereka merayakan Paskah, mereka mengingat penebusan Allah, penyelamatan Allah atas kehidupan mereka. Itu sebabnya saudara, dikatakan bahwa Yosua pasal 5 ayat 9-12 ini, mereka atau bangsa Israel itu hidup di dalam keselamatan yang daripada Allah. Nah, saudara sekalian, sebagaimana Allah memelihara kehidupan bangsa Israel, mulai dari menyelamatkan mereka dari cengkeraman Mesir, Allah juga menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita dengan melepaskan kita, merebut kita dari cengkeraman dosa. Dia membebaskan kita sehingga kita kemudian memasuki kehidupan yang baru. Di dalam kehidupan yang baru, saudara, mungkin kita juga mengalami pergumulan, kita bisa juga mengalami persoalan, tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Allah itu terus menaungi kita. Pemeliharaan Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita, sebab mata Allah terus tertuju kepada kita, umat yang sudah diselamatkan oleh Dia. Itu sebabnya saudara, kita boleh menjalani kehidupan ini ke depan terus dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan bahwa aku hidup di dalam keselamatan yang dari Allah. Dan itu sebabnya kita juga memiliki pengharapan bahwa Allah yang sudah menyelamatkan aku itu juga adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupanku. Di dalam situasi-situasi yang berubah, pemeliharaan Allah tetap ada. Hanya saja pemeliharaan Allah bisa disesuaikan dengan kondisinya. Mungkin saudara, sebelumnya kita hidup di padang gurun dan kita dipelihara dengan mana surgawi itu. Tapi kemudian kita hidup, mengalami perubahan hidup, seakan-akan kita hidup di tanah perjanjian itu. Dan pemeliharaan Allah bukan lagi dalam bentuk ngana. Nah saudara, kehidupan kita bisa mengalami perubahan seperti itu. Tapi pemeliharaan Allah akan terus tercurah untuk kita. Karena itu saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah takut menghadapi hari esok. Percayalah bahwa kalau kita sudah yakin kita diselamatkan oleh Allah, maka kita juga harus yakin bahwa pemeliharaan Allah itu terus menaungi kita. Dan itu sebabnya mari kita menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.